Santo Flavian adalah uskup agung Konstantinopel pada masa ini, dikenal sebagai Istanbul pada tahun 447. Beliau memimpin gereja selama 2 tahun yang penuh dengan konflik dan penganiayaan. Suatu hari, Chrysapius, pengawal pribadi yang dipercayai oleh Kaisar Theodosius II, mengarahkan Flavian untuk menyerahkan kepada Kaisar rasuah berupa sejumlah perhiasan dan intan berlian dari harta kekayaan gereja. Flavian terkejut mendengar permintaan yang aneh itu, namun dengan tegas enggan mematuhinya. Sebagai gantinya, beliau mengirimkan 1 bungkusan roti yang telah diberkati untuk menunjukkan kepada Kaisar kedalaman cinta kasihnya kepada Yesus. Keengganan Flavian ini menyebabkan konflik antara Flavian dengan Chrysapius dan Kaisar sendiri. Pada tahun 448, selain konflik dengan Chrysapius dan Kaisar, Flavian juga harus menangani ajaran sesat yang disebarkan oleh Eutyches, seorang petapa yang menegaskan bahwa Kristus hanya mempunyai 1 sifat. Eutyches menafikan adanya kodrat Kristus yang bersifat ilahi dan manusia. Flavian bertindak balas dengan tegas terhadap ajaran sesat ini. Beliau segera mengadakan 1 sinod di Konstantinopel pada tahun 448 untuk mengekskomunikasikan Eutyches dan menghantar keputusannya kepada Sri Paus. Pada Mei 449, Sri Paus Santo Leo Agung menyokong tindakan Flavian dengan mengirimkan sepucuk surat dogmatik yang mengandungi penjelasan tentang kodrat Kristus yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, seperti yang diwariskan oleh para rasul. Chrysapius yang mengenali Eutyches secara pribadi terus menggunakan petapa itu sebagai alatnya untuk menentang Flavian yang telah membuatnya marah. Dia meyakinkan Kaisar bahwa mesyuarat gereja harus diadakan untuk mempertimbangkan kembali ajaran Eutyches. Majelis yang diadakan pada Agustus 449 dan diketuai oleh Dioscorus, uskup Alexandria, adalah tidak sah sama sekali dan kemudiannya dikutuk secara rasmi. Tetapi ia menyatakan menentang Flavian dan mengistiharkan beliau digulingkan daripada keuskupan. Semasa perhimpunan haram ini, yang dikenali dalam sejarah sebagai Majelis Perompak, sekumpulan petapa menyerang Flavian dengan begitu agresif dan beliau disiksa dengan kejam sehingga meninggal dunia akibat kecederaannya 3 hari kemudian, yaitu pada 11 Agustus 449. Chrysapius nampaknya pada waktu itu seperti telah berjaya menjatuhkan Flavian. Tetapi tidak lama kemudian, Kaisar Theodosius mulai tidak mempercayai Chrysapius karena sering menyalahgunakan kuasanya untuk menindas gereja. Dia telah dihukum mati pada awal pemerintah pengganti Kaisar Theodosius, yaitu Kaisar Marcian. Jenazah Flavian dimakamkan di Konstantinopel oleh Kaisar Marcian. Walaupun Flavian telah meninggal dunia, pendiriannya menentang ajaran sesat itu telah diperakui benar pada Majelis Ekumenikal pada keempat gereja tahun 451. Santo Flavian telah dikanonisasikan sebagai orang kudus pada Majelis Ekumenikal keempat ini. Saudara-saudari terkasih, Santo Flavian memberi teladan bagi kita dalam menyatakan kebenaran dengan tegas, penuh keberanian. Santo Flavian begitu taat pada Yesus yang amat dikasihinya. Beliau tidak tunduk pada perkara yang tidak benar seperti yang diminta oleh Kaisar dan ajaran sesat yang mula disebarkan pada waktu itu. Meskipun nyawanya diancam, beliau tetap dengan pendirian bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia seperti yang diturunkan oleh para rasul. Beliau berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, kisah Santo Flavian ini memberi inspirasi kepada kita untuk mau mengenal Allah dengan lebih dalam lagi, agar kita dapat benar-benar yakin akan iman Kristen kita, sehingga kita dapat terus teguh dalam iman dan mempertahankan ajaran Kristen apabila kita dihadapkan dengan pelbagai persoalan, baik dari kalangan orang Kristen maupun yang lainnya. Bersama, kita terus bertekun dalam doa dan menjalin hubungan yang erat dengan Allah yang sangat mengasihi kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ya Santo Flavian, terima kasih atas teladan keberanianmu dalam mempertahankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Meskipun berhadapan dengan konflik dan penganiayaan, engkau tetap tidak goyah dan terus teguh dengan pendirianmu. Doakanlah kami, agar kami mempunyai keberanian untuk menentang ketidakadilan dan ajaran sesat, serta dapat dengan tegas mempertahankan iman dan kepercayaan kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.